씨, 강태호 씨 빨리 일어나요. Halo guys, kembali lagi di Kopilem 21. Di sini kita akan melanjutkan alur cerita drama Korea terbaru yang berjudul Bisnis Proposal. Di video sebelumnya kita diperlihatkan Shin Hari yang mendorong Kang Tae-mo dan akhirnya terjatuh. Dan terjadilah pertukaran bibir. Daripada penasaran kelanjutan pertukaran bibir itu, kita langsung saja ke alur cerita drama Bisnis Proposal episode 3. Cekidot. Saat pertukaran bibir terjadi, ternyata selain adik Shin Hari yang pulang, ayah Shin Hari juga berjalan pulang. Untungnya mereka tidak ketahuan. Pagi harinya, Kang Tae-mo dan Shin Hari membahas masalah kontrak pacaran. Jika Shin Hari melanggar kontrak tersebut, dia disuruh mengganti rugi 100 kali lipat. Buset. Shin Hari pun tak terima itu. Namun, Kang Tae-mo tidak kehilangan akal. Dia mencoba mengancam Shin Hari dengan menggugatnya. Dan akhirnya Shin Hari pun setuju. Nggak ada pilihan lain nih guys. Setelah itu, Cha Sung-won memberikan pelajaran singkat untuk dihafal kepada Shin Hari tentang profil Kang Tae-mo. Cha Sung-won juga memberikan latar belakang Shin Hari ketika mereka berpacaran. Saat Shin Hari pulang ataupun di rumah dan saat bersama Yongso, Shin Hari terus menghafal pelajaran yang diberikan tadi. Yongso pun malah mentertawakan Hari karena terlalu mendalami aktingnya. Wah, temennya nggak ada openg nih malah ditertawakan. Yongso pun memberitahu Hari tentang orang tua Kang Tae-mo yang mati, yang mungkin ada kaitannya dengan kerabat Kang Tae-mo. Karena itu, tidak ada kerabat yang bekerja di perusahaannya. Malam harinya, Shin Hari bertemu dengan Kang Tae-mo yang menanyakan apakah Shin Hari sudah menghafal tentang profil dirinya. Shin Hari dengan lancar menjelaskan semua itu, sampai Cha Sung-won pun kagum dengan hafalan Shin Hari. Namun, Kang Tae-mo tidak ingin Shin Hari sekedar membacanya. Kang Tae-mo pun mengajukan pertanyaan dan jawaban Shin Hari salah. Shin Hari juga mengajukan pertanyaan, apakah yang dipakai Shin Hari saat pertemuan pertama kali? Kang Tae-mo pun menjawab, tak ingat. Shin Hari lalu menggambarkan pertemuannya saat itu. Ialah waktu hujan turun, mereka berdua tak sengaja bertabrakan setelah melihat pengamen jalanan dan cinta pandangan pertama pun bersemi. Kang Tae-mo tidak setuju dengan usulan Shin Hari karena ia tak suka hujan. Pulangnya, Shin Hari diantar Kang Tae-mo. Saat itu, Shin Hari mengantuk dan tak sengaja dia mau menyender ke Kang Tae-mo. Kang Tae-mo langsung mendorong Hari sampai kepalanya kejedot kaca mobil. Namun, Shin Hari tak sadar bahwa telah didorong Kang Tae-mo. Setelah sampai di depan rumahnya, ia pun turun dan berpamitan. Oh ya guys, di sini Kang Tae-mo malah kaget dengan kaca mobilnya yang ada bekas make up muka Hari. Dia pun tersenyum. Di tempat lain, Yongso disuruh ayahnya kencan buta lagi sampai mau dicarikan calon dari luar negeri. Yongso pun menolak. Dia juga mengatakan hanya ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Akhirnya, Yongso pun minggat dari rumah. Ayahnya pun meminta kartu kreditnya untuk memberi pelajaran hidup mandiri. Ya, kita pindah ke Hari lagi nih dan rekan kerjanya di kantor. Di sini, rekan kerjanya sedang mencari koki baru untuk mempromosikan makanan di perusahaannya itu. Rekannya pun menyarankan, bagaimana kalau Minwo saja ya yang direkrut untuk bergabung di perusahaan. Shin Hari pun senang dan langsung memberitahukan kepujaan hatinya itu. Pada malamnya, mereka menyiapkan bahan untuk presentasi besok. Minwo dan Hari sibuk mempersiapkan bahan presentasi, tapi Yongso malah sibuk makan bahan presentasi itu. Yongso pun mengatakan belum makan saat minggat dari rumah. Saat Hari kembali ke rumah, Yongso menginap di rumahnya sambil mencari apartemen yang murah. Sedangkan Hari sibuk menyelesaikan bahan presentasi buat besok. Paginya saat di kantor, Hari disuruh rekan kerjanya untuk mempresentasikan ke Kang Tae-mo karena Hari lebih tahu detailnya. Hari awalnya menolak karena takut ketahuan dikenali Kang Tae-mo. Sampai
rekannya memaksanya dan Hari pun setuju. Ia malah memakai masker saat mempresentasikan itu. Kang Temo lalu menyuruhnya untuk melepas masker itu. Untungnya Shin Hari beralasan sedang flu. Akhirnya presentase dilanjutkan dan berjalan lancar. Saat pulang kerja, Hari bergegas untuk memberitahu Minwo di restorannya. Hari pun kaget setiba di sana. Minwo ternyata bersama wanita. Ya, wanita itu adalah mantan Minwo yang bernama Yora. Ternyata Minwo balikan dengan mantannya itu. Hari pun bergegas pergi. Sampai di halte bus, Hari melamun. Saat hendak masuk bus, Hari ditabrak orang dan terjatuh. Di saat yang sama, Kang Temo menelponnya. Tanpa sadar, teleponnya keangkat namun masuk selokan. Shin Hari pun menangis di sana. Sakit cintanya selama ini tetap bertepuk sebelah tangan. Kang Temo pun mendengarkan tangisan Shin Hari. Pagi harinya, ternyata hari itu ialah jadwal konser yang diberikan Minwo, serta jadwal untuk bertemu dengan kakek Kang Temo. Shin Hari pun bergegas dan menunggu Kang Temo di pinggir jalan. Shin Hari pun melihat teleponnya. Tanpa sadar, ternyata semalam telepon Kang Temo keangkat. Shin Hari pun menanyakan ke Kang Temo. Kang Temo pun menjawab bahwa ia tak mendengar apapun dan teleponnya langsung ia tutup. Sampai di tempat ketemuan, Shin Hari langsung berkenalan dengan kakek Kang Temo. Awalnya, kesan pertama kakeknya pada Shin Hari kurang bagus dan terlihat cuek. Lalu, kakek Kang Temo bertanya pada Shin Hari, apakah ia mencintai Kang Temo dan kenapa mereka bisa putus. Untung saja, Shin Hari bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Namun, ketika Shin Hari menambahkan penjelasannya, ternyata Kang Temo tidak suka dengan penjelasan Shin Hari yang khususnya membahas tentang hujan. Setelah itu, ia langsung memarahi Shin Hari karena membahas terlalu mendalam. Padahal hubungan mereka kan hanya kontrak saja. Shin Hari pun meminta maaf pada Kang Temo. Setelah itu, kakeknya mengajak Shin Hari dan Kang Temo makan bakpao. Pada saat itulah kakek Kang Temo meminta maaf pada Shin Hari yang awalnya kurang suka dengan Shin Hari. Tapi ternyata setelah berbincang ngalor ngidul, Shin Hari orang yang baik dan nyambung dengan kakek Kang Temo, serta berpesan untuk menjaga Kang Temo ke depannya. Udah dikasih lampu hijau aja nih, walaupun hubungan kontrak. Setelah itu, tiba-tiba aja Kang Temo mengajak mereka pulang. Namun, kebetulan kakek Shin Hari melihat tiket konser Shin Hari dan kakeknya menyuruh mereka pergi ke konser itu. Di tempat lain, Yongso sudah menemukan apartemen yang ternyata apartemen tersebut bersebelahan dengan Cha Sung Hon. Ini mah jodoh nggak kemana ya guys. Saat itu, ada kecoa di apartemen Yongso. Yongso pun takut banget di sini. Dia pun langsung keluar dan kebetulan Cha Sung Hon lagi lewat. Yongso pun langsung memeluk Cha Sung Hon saat itu juga. Cha Sung Hon kaget kenapa Yongso ada di sini. Yongso pun mengatakan ceritanya cukup panjang. Lalu Yongso meminta bantuan Cha Sung Hon untuk menyingkirkan kecoa itu. Padahal Cha Sung Hon juga takut kecoa nih guys. Tapi dia pura-pura biasa saja di depan orang yang dia sukai. Setelah itu Yongso pun berterima kasih kepada Cha Sung Hon dan mengajaknya lebih dekat untuk berteman. Namun Cha Sung Hon mengatakan tidak bisa walaupun dia menyukainya karena Yongso sudah membohongi Kang Temo. Di sisi lain, Shin Hari dan Kang Temo sedang menonton konser musik itu. Ternyata tanpa sepengetahuan Shin Hari, Minwo menuliskan sebuah surat yang diberikan ke penyanyi itu yang ditujukan kepada Shin Hari dan Shin Hari pun meneteskan air mata. Kang Temo yang peka, ia langsung memberikan sapu tangan. Setelah konser kelar, Kang Temo pun sadar apa yang membuat Shin Hari menangis. Shin Hari malu banget karena ketahuan bahwa ia menyukai temannya selama 7 tahun. Lama ya. Setelah itu, mereka pergi ke angkringan yang ada di sana. Dan ketika saat Shin Hari menelpon, dia malah terkena bola dari orang lain sehingga mengenai mata Shin Hari. Untungnya, matanya tidak kenapa-napa. Shin Hari pun pada saat itu juga memberikan saran pada Kang Temo untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan orang lain saja dan jangan membuat hubungan palsu yang dijalaninya dengan Shin Hari karena menurutnya hubungan palsu akan sia-sia saja. Setelah itu, Shin Hari memberikan hadiah yang ia terima dari konser tadi ke Kang Temo dan sampai di rumah Kang Temo kepikiran dengan menjalin hubungan serius dan ternyata kado yang diberikan Shin Hari ialah boneka kopel. Pagi harinya Shin Hari yang berjalan untuk memasuki lift, dia malah berpapasan dengan Kang Temo di sana dan episode 3 bersambung.
Nah, itu guys episode 3 drama bisnis proposal. Apakah identitas asli Shinhari sebagai karyawan akan ketahuan? Kita lanjutkan di episode 4 di next video. See you guys.